Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi teori komputasi. Pertemuan 8B tentang penyederhanaan konteks free grammar. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat pohon penurunan dari sebuah aturan produksi CFG, ternyata kita menemukan bahwa aturan dari CFG seringkali menjadi kendala karena dapat menyebabkan pohon yang ambigu, sehingga kita harus menyederhanakannya. Secara singkat, bentuk normal CFG atau konteks free grammar itu ada dua. Ada Chomsky Normal Form atau kita sebut dengan CNF, ada Greibach Normal Form yaitu GNF. Nah, keduanya dari bentukan normal tersebut mempunyai beberapa prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dalam pembentukan CNF, CFG harus sederhana, yaitu satu, tidak memiliki produksi useless. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Tidak memiliki produksi unit, dan yang terakhir adalah tidak memiliki produksi empty. Kemudian, untuk melakukan pembentukan GNF, nah untuk melakukan pembentukan GNF, syaratnya adalah CFG tersebut harus sudah dalam bentuk CNF. Jadi GNF dapat dilaksanakan bila sudah masuk ke tahap CNF. Kemudian yang kedua adalah tidak mengandung rekursif kiri. Dan yang ketiga adalah tidak menghasilkan penurunan empty. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ini sebenarnya bertujuan untuk melakukan pembatasan, sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti, seperti yang saya sebutkan. Karena memang aturan produksi dari tata bahasa bebas konteks terlalu bebas, sehingga dapat menyebabkan kerumitan bagi sebuah pada saat implementasi. Nah, tahapan dari penyederhanaan tata bahasa bebas konteks yang pertama adalah CFG harus dilakukan proses penghilangan produksi empty. Jadi penghilangan produksi empty terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah penghilangan produksi unit. Yang ketiga adalah produksi useless. Dan kita akan dapatkan CFG yang sudah disederhanakan. Jadi ini adalah skema penyederhanaannya. Baik, jadi agar teman-teman bisa lebih memahami tentang penyederhanaan tata bahasa bebas konteks, kita langsung saja melakukan sebuah studi kasus. Nah, yang pertama adalah penghilangan produksi empty. Secara definisi, produksi empty adalah produksi yang ruas kanannya hanya berupa string kosong. String kosong itu E ya. Nah, di sini ada sebuah contoh aturan produksi. S menurunkan AB dan seterusnya, dan kita melihat bahwa ada dua variabel yang menurunkan ada dua variabel yang menurunkan string kosong, yaitu B yang ini, B menurunkan empty dan C menurunkan empty. Jadi kita tulis di sini, diketahui bahwa B menurunkan empty dan C juga menurunkan empty. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, secara prinsipnya penghilangan produksi empty adalah melakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat sebuah variabel yang menuju produksi empty. Nah, kita menemukan di sini ada dua. Ada dua aturan untuk produksi empty, di mana satu, di mana sebuah variabel yang hanya menurunkan empty, jadi yang C empty ini, di mana bila variabel yang menurunkan empty saja, maka hilangkan variabel tersebut dari aturan produksi. Kita harus mencari variabel yang memuat variabel C. Contohnya misal di sini kita tahu yang menurunkan C adalah di sini ya, ABB atau ACA. Maka kita hilangkan di sini langsung ABB, ACA. Maka yang harus kita hilangkan adalah C, sehingga menghasilkan A menurunkan ABB dan C-nya hilang A. Ini hanya untuk aturan
bila mana variabel menurunkan empty saja. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah B B menurunkan empty. Di sini kita tahu bahwa B tidak hanya menurunkan empty saja, tapi menurunkan BA besar, B besar, B besar. Jadi ini kita tuliskan di sini variabel yang memiliki penurunan lain ya. Aturannya bagaimana? Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan penggantian dan penghilangan. Nah, dan kita mencari variabel mana yang mengandung B ya. Nah, berarti di sini ada B, termasuk B-nya sendiri. Dan SAB juga. Oh, ada A-nya juga. Berarti ini nih. Mengandung ya. Oke, kita mulai dari S deh. S menurunkan AB. Maka yang harus kita lakukan adalah S-nya menjadi S menurunkan A, tetap kita tuliskan AB atau A saja. Jadi tetap B-nya masih tetap ada, hanya saja kita tuliskan ulang penurunan keduanya, hanya saja B-nya dihilangkan. Ini yang pertama ya. Kemudian kita cek lagi yang A. A menurunkan A, B, B, dan karena ini ACA-nya sudah menjadi AA, kita tuliskannya di sini AA saja. Oke, ini menjadi, sini saya tulisin. Oke, yang mengandung B-nya itu yang depannya saja ya, yang ininya tidak ada, maka A menurunkan, kita tuliskan A, B, B besar, kemudian A, B, B-nya kita hilangkan, dan A, A. Oke, sudah dapat. Kemudian yang terakhir adalah B-nya itu sendiri. B. Seperti itu, kita tuliskan BA, kemudian BB. Empty-nya tak perlu ditulis lagi ya. Nah, ini menjadi B menurunkan BA atau BB atau B, udah B saja ya. Di sini kita dapat 3 buah aturan produksi yang baru. 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita coba tuliskan aturan produksi yang barunya di bagian atas saja ya. Di S menjadi, atau S menurunkan AB, A. Kemudian A menurunkan A, yang ini A-nya ya, ABB, ABB, AB, dan AA. Kemudian B menurunkan BA dan BB. Kemudian B saja dari sini. Kemudian C-nya tidak perlu dituliskan ulang karena C-nya kita sudah hapus. Jadi ini adalah hasil untuk penghilangan produksi empty. Oke, demikian untuk penghilangan produksi empty. Kita lanjut lagi ke step berikutnya, penghilangan produksi unit. Nah, secara definisinya, produksi unit adalah produksi yang ruas kiri dan kanannya hanya berupa satu buah simbol variabel. Maka kita tahu di sini mana saja coba yang harus kita hilangkan. Yang pertama adalah ini, SD, kemudian DE, kemudian C, yang A-nya aman, B tidak ada, kita tuliskan di sini. S menurunkan D, kemudian C menurunkan C, D menurunkan E. Begitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah
Kita cek terlebih dahulu. Oke, si C ini C karena dia menurunkan ke dirinya sendiri, maka kita bisa langsung hapus dia. Bagian sini kita hapus saja. Jadi C yang ini kita cukup hapus saja. Demikian ya. Nah, kalau misalnya dia hanya C menurunkan C saja, maka itu akan berakibat juga ke yang lain. Maka kita harus menghapus juga bagian yang lainnya. Hanya saja karena dia memiliki penurunan yang lain, maka kita hanya hapus bagian yang C-nya saja. Oke, selanjutnya kita dapat SD dan DE. Dari sini kita tahu bahwa kalau misalnya dicontohkan itu misalnya Adi adalah kakak Budi dan Budi adalah adiknya Bayu, maka kita bisa mendapatkan misalnya adik kakak Budi seperti itu. Dan Budi adalah kakak Bayu. Maka kita mendapat kesimpulan bahwa Ade adalah kakaknya Bayu. Nah, begitu juga demikian di sini kita dapat S menurunkan D dan menurunkan E. Dan E kita dapat di sini E menurunkan GH. Nah, yang paling dekat mendekati terminal adalah variabel dari E ya. Yang ini nih. Maka kita substitusikan dulu ke bagian D-nya. Jadi kita dapat di sini D menjadi hasil penurunan E adalah GH. Jadi D menurunkan GH. Gitu ya. Nah, di sini G tidak hanya E saja, ada S, A, B, C. Maka kita turunkan di sini D menurunkan GH dan S, A, B, C. Oke, dapat. Selanjutnya adalah kita substitusikan juga ke S. Dari sini kita substitusikan ke S. S menurunkan D. Nah, D-nya kita gantikan dengan GH plus SABC. Jadi kita tulisin di sini GH SABC ditambahkan dengan variabel penurunan yang lainnya. Di S kita dapatkan ada CBA. Maka kita tuliskan di CBA. Maka hasilnya adalah kita tuliskan kembali hasilnya adalah S menurunkan, kita ikuti saja ya, yang hasil yang ini GH SABC dan CBA. Kemudian A B B C, kemudian ada B menurunkan S C, sini D D D, kemudian ada C E A, kemudian ada F, kemudian C-nya kita hilangkan, kita hapus saja. Kemudian yang keempat ada D menurunkan, nah D-nya yang ini GH SABC. E-nya tak perlu kita tuliskan karena sudah definisikan oleh D. Tapi kalau misalnya di sini ada E yang lain, kita tetap harus menuliskannya. Nah, untuk kasus ini kita coba tuliskan saja ya E-nya, meskipun tidak terpakai. E-nya adalah GH. Nah, ini akan menjadi penghilangan produksi useless yang berikutnya. Karena si E ini tidak bisa dicapai dari state manapun. Itu kalau misalnya bahasa yang kita gunakan dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Atau kalau misalnya kita bahasakan sekarang adalah E tidak bisa dicapai dari variabel manapun. Nah, kita akan bahas di yang berikutnya, yaitu penghilangan produksi useless. Oke, jadi kita coba cek terlebih dahulu untuk poin 1, produksi yang memuat simbol variabel yang tidak akan menuju ke simbol terminal seluruhnya.
Jadi intinya variabelnya akan terus berulang. Nah, kita dapat misalnya yang S ada nggak? S tidak ada ya untuk poin 1. Nah, di sini kita dapat A. Pada A, karena dia hanya memiliki satu penurunan saja, maka kalau misalnya kita simpulkan atau kita contohkan menggunakan pohon penurunan, menjadi A menurunkan A, D, A, dan seterusnya A, D, A, seterusnya hingga tidak terbatas. Maka kita dapat satu, maka kita dapat yang harus kita hilangkan adalah A, atau kita tandain dulu ya, A, D, A. Kita cek lagi B, B, B. Nah, kalau misalnya ini meskipun dia mengulang ke dirinya sendiri, tapi dia memiliki variabel atau penurunan yang lain, yaitu A. Jadi ini nanti bisa menjadi memiliki akhir. Oke, B aman, kemudian D, D aman. Oke, selanjutnya kita cek yang produksi useless yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dicapai dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan. S redundan ya. Kira-kira ada, kalau misalnya yang untuk state kedua, kita harus mengecek apakah ada variabel yang tidak ada pada state awal. Oke, kita dapat AS, oke ada di sini. Kemudian A ada di sini. B, nah B ada. Nah, untuk mengecek aturan kedua, kita ceknya dari variabel selain set awal. Maksudnya seperti apa? Kita cek A, apakah A ada di S? Oh, ada. Oke, berarti A aman. Kemudian yang kedua adalah B. Kita cek B ada di S. Oh, oke, ada di sini B aman. Nah, selanjutnya adalah D. Nah, ini D yang tidak ada. D tidak ada pada state awal, sehingga D tidak akan bisa dicapai dari simbol awal. Maka kita tuliskan D di sini. D menghasilkan D. Menurunkan D. Yang terakhir, produksi yang ruas kanannya mengandung variabel yang tidak memiliki penurunan. Jadi di sini kita akan mengecek satu persatu sebenarnya. Kita mulai dari S. S, ASA, dia bisa menurunkan ke S kembali. A, BD, dia bisa menurunkan ke A. BDE, dia bisa menurunkan ke B. Dan nah ini ada yang E. Kita tidak mempunyai aturan produksi E ya, sehingga bagian sini kita harus hilangkan. S menurunkan E, A. Oke, nah kita mulai dari yang ADA terlebih dahulu ya. Satu poin A menurunkan ADA. Ketika kita melakukan penghapusan ADA, ya ketika kita melakukan penghapusan pada variabel ADA, kita harus mengecek apakah ada variabel yang terkena dampaknya. Kalau misalnya ada yang terkena dampaknya, maka variabel tersebut harus dihapus penurunannya. Baik. Nah, di sini kita dapat ada S ya. Maka kita tuliskan di sini S menurunkan ASA yang tadi awalnya itu ada AB, sorry, ABD, kemudian ada BDE, kemudian ada EA. Nah, maka S-nya menjadi S, yang ininya kita coret jadi ASA, kemudian BDE, kemudian EA. Oke, ada lagi gak yang mengandung A? Jelas A-nya dihapus saja. Yang B aman? Oke, aman. D
aman. Selanjutnya berarti yang A ini sudah aman. Selanjutnya yang kedua, D, D. Oke, D di sini kita hapus. Dan kita harus mengecek kembali apakah ada variabel yang memiliki penurunan variabel D. Di S, yang sekarang itu tidak ada D. Maka D, karena tidak ada variabel yang menurunkan D lagi, maka kita anggap D sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah S menurunkan EA. Maka kita hapus bagian EA-nya ya. Nah, sedangkan kita sudah dapat S di sini adalah S menurunkan ASA, kemudian B, D, E, kemudian EA. Maka kita hapus saja S menjadikan ASA, B, D, E, dan EA-nya tidak perlu ditulis. Sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya adalah, kita tuliskan ulang hasil sama dengan S menurunkan, saya ulangi, di sini kita dapat ASA dan B, D, E. Kemudian karena A-nya sudah dihapus, maka yang menyisa adalah B. Di sini ada B, 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 dan A. Karena D-nya juga sudah dihapus, maka ini adalah hasil akhir dari penghilangan produksi useless. Ya, demikian teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang masih bingung, silahkan tanya saja di grup atau japri ke saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.